Shalom, selamat sore saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu sukacita kita bisa bertemu kembali bersama saya, Rinaldo Bernardus, dalam acara Buka Sabat bersama AM. Pada sore hari ini menjelang pembukaan Sabat, izinkan saya membagikan firman Tuhan dengan judul Kalau kita berdosa, Ia memohonkan perkara kita di surga. Pada hari ini kita merenungkan satu kebenaran yang sangat dalam dan menghibur, bahwa Yesus Kristus adalah pengantara kita. Di tengah kelemahan, dosa dan perjuangan kita sebagai manusia, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ia memberikan anaknya, Yesus Kristus, sebagai pembela kita di surga. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 tertulis, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jikalau seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Ayat ini menegaskan dua hal penting. Pertama, bahwa kita dipanggil untuk tidak berbuat dosa. Tetapi kedua, jika kita jatuh, masih ada pengharapan, karena Yesus adalah pengantara kita. Tuhan tahu bahwa kita lemah. Ia tahu bahwa sebagai manusia kita tidak sempurna dan sering gagal memenuhi standar kekudusannya. Namun Tuhan tidak menyerah pada kita. Ia tidak menolak kita karena kegagalan kita, melainkan justru menyediakan jalan keluar bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus anak Allah menjadi manusia. Ia merendahkan dirinya, lahir dalam keadaan sederhana, hidup sebagai manusia, dan mengalami penderitaan serta pencobaan yang sama seperti kita. Namun, tanpa dosa. Ia memahami betul apa yang kita hadapi, kekecewaan, ketakutan, bahkan rasa ditinggalkan. Karena itu ketika kita jatuh, ketika kita merasa tidak layak, ketika kita merasa terlalu berdosa untuk datang kepada Allah, ingatlah bahwa Yesus sedang memohonkan perkara kita di hadapan Bapa. Ia bukan hanya hakim yang adil, tetapi juga pengacara yang penuh belas kasihan. Yesus tidak membela kita dengan alasan palsu. Ia tidak berkata bahwa dosa kita bukanlah suatu masalah. Sebaliknya, ia menunjukkan luka-lukanya, darahnya yang tercurah di kayu salib sebagai bukti bahwa dosa kita ada harga yang harus dibayar, dan ia telah melunasinya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita merespon kasih dan pengorbanan ini. Apakah kita akan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk hidup dalam dosa? Atau justru kita menggunakannya sebagai kekuatan untuk bangkit dan hidup yang benar? Tuhan tidak menuntut kesempurnaan yang mustahil dari kita. Ia menuntut pertobatan yang tulus. Ia ingin kita datang kepadanya dengan hati yang hancur dan penuh kerinduan untuk diperbaharui. Dan ketika kita datang demikian, Ia tidak akan menolak kita. Yesus adalah satu-satunya yang dapat membawa kita kepada Bapa. Tidak ada usaha manusia yang cukup. Tidak ada amal, tidak ada ibadah atau kebaikan yang bisa menyamai pengorbanan Kristus. Maka satu-satunya jalan untuk hidup dalam damai dengan Allah adalah dengan percaya kepada Yesus dan hidup di dalamnya. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai dengan 16 dikatakan, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya." Yesus bukan hanya memahami kita, Ia juga mengundang kita untuk datang mendekat. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan iman bahwa kita diterima karena karyanya. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini, kita akan terus berjuang. Kita mungkin gagal, tetapi kita tidak dibiarkan sendiri. Yesus adalah saudara kita. Yesus adalah penolong kita dan pembela kita. Mari kita hidup dalam pertobatan dan pengharapan yang baru setiap hari. Kiranya firman yang singkat ini bisa membawa kita untuk selalu datang pada Yesus di dalam keseharian kita, di mana bisa membawa kita untuk lebih dekat
dalam pertobatan-pertobatan kita, setiap hari pergumulan kita datang kepada Kristus. Dan untuk itu saya mengundang kita semua untuk kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah nama-Mu Bapa, karena kasih setiamu yang begitu besar bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami telah merasakan ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam pergumulan kami Bapa. Seringkali kami Bapa jatuh Bapa. Tetapi karena kasih-Mu Bapa, Engkau masih memberikan kami pertolongan, pengharapan Bapa. Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus menjadi pembela kami ya Bapa. Menjadi penyelamat kami dan menghubung kami dengan Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih karunia yang begitu besar bagi masing-masing kami Bapa. Biarlah di dalam hari Sabat-Mu ini Bapa, memasuki hari Sabat-Mu ini Bapa, kami mau datang lebih setia lagi di hadapan-Mu Bapa. Kami mau lebih diajarkan lagi ya Bapa, untuk hidup dalam kasih-Mu Bapa. Sehingga dalam pergumulan-pergumulan kami Bapa, di hari-hari yang akan datang Bapa, bisa kami menangkan Bapa. Bukan karena kekuatan kami Bapa, karena kasih penyertaan-Mu bagi masing-masing kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Anak-Mu tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besok kita akan beribadah di gereja kita masing-masing untuk menyambut kebaikan Tuhan dengan beribadah di hari Sabat. Saya tak lupa mengundang bagi saudara-saudara kami yang ingin bergabung untuk beribadah di hari Sabat. Kami tetap mengundang untuk hadir bersama-sama kami mengikuti ibadah Sabat di alamat Jalan Pemuda nomor 40 C Depok. Sekianlah firman Tuhan dan pekabaran yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.